Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan kupas tuntas beberapa soal yang sangat mungkin keluar di UAS Statistika Bisnis nanti, teman-teman. Dan aku juga bakal ngasih beberapa tips and trick agar teman-teman lebih mudah ketika mengerjakan UAS Statistika Bisnis. Oke, dan seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu, halo semuanya, kenalin nama aku Meisya Syafa. Aku biasa dipanggil Mei dan aku berasal dari S1 MBTI Angkatan 2024. Dan aku izin berbagi sedikit experience yang sudah aku lakukan selama perkuliahan ini, teman-teman. Yang pertama, aku merupakan asisten praktikum dari Statistika Bisnis tahun 2025. Lalu aku juga merupakan owner dari Chocobites dan aku juga mengikuti beberapa organisasi yakni sebagai tim Human Capital dari Digistar Club Chapter Telkom University. Aku juga sebagai tim Human Research dari GDGOC Telkom University dan saat ini aku sedang mengikuti internship pada Digital Business Motion Lab, teman-teman. Dan nanti jika teman-teman ada pertanyaan entah itu terkait experience aku selama perkuliahan ataupun terkait statistika bisnis, teman-teman boleh banget hubungi aku lewat sosial media yang udah aku tulis di sini, teman-teman. Oke. Nah, aku bakal bacain rules of the games ya dulu teman-teman. Nah, kenapa sih di sini games? Games, kenapa sih games teman-teman? Karena aku maunya kita di sini tetap santai tapi tetap fokus. Jadi nggak usah yang stres banget gimana-gimana gitu. Kita santai aja teman-teman. Nah, yang pertama, datang tepat waktu, pulang bawa paham. Jadi, nanti teman-teman kalau udah nonton video aku ini, teman-teman harus bisa banget nih ngerjain UAS Statistika Bisnis. Teman-teman harus banget dapat nilai 100 ya kalau udah nonton video aku ini. Yang kedua adalah statistika tanpa kalkulator itu survival mode, teman-teman. Jadi ya nggak bisa gitu kita ngerjain statistika tanpa kalkulator. Kita mengira-ngira angkanya gitu. Kita nggak bisa, teman-teman. Yang ketiga adalah fokus dulu scrollnya nanti. Nah, ketika teman-teman sedang menonton video ini, aku harap teman-teman gak sambil scroll TikTok, gak sambil scroll IG, gak sambil balas chat siapa gitu. Enggak ya teman-teman. Nah, yang terakhir, wajib nonton jangan cuma di SS. Nah, di sini ada emot marah kan. Nah, ini aku kalau teman-teman cuman nge-SS aja tanpa merhatiin apa yang udah aku jelasin. Marah banget sih. Oke, langsung aja. Jadi pada video kali ini aku akan bahas 4 materi yang sangat-sangat mungkin keluar di UAS Statistika Bisnis nanti, teman-teman. Yakni ada uji hipotesis dua sampel, uji Chi-square, korelasi Spearman, dan juga korelasi Pearson. Nah, yang pertama, aku akan bahas uji hipotesis dua sampel. Nah, jadi sebenarnya uji hipotesis dua sampel ini ada 4 jenis, teman-teman. Yang pertama ada rata-rata populasi sampel bebas, lalu ada rata-rata populasi sampel berhubungan, lalu ada uji proporsi dua populasi, dan yang terakhir ada uji varias dua populasi. Namun, sayang sekali yang akan kita bahas pada video kali ini hanya satu nih, teman-teman, yakni rata-rata populasi sampel bebas. Tapi, tenang aja, teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait 3 jenis dari uji hipotesis ini, teman-teman boleh banget langsung tanyain ke aku, oke? Jadi, langsung saja. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih. Sebenarnya rata-rata populasi sampel bebas ini kapan sih digunakannya? Jadi, rata-rata populasi sampel bebas ini digunakan ketika soal meminta kita untuk membandingkan rata-rata dari dua hal yang tidak saling berhubungan. Contohnya itu adalah ketika kita diminta untuk membandingkan rata-rata dari rata-rata pengeluaran dari dua perusahaan, yakni perusahaan A dan juga perusahaan B. Nah, itu kan sudah jelas ya perusahaan A dan perusahaan B itu sudah pasti beda perusahaan, jadi tidak ada hubungannya, teman-teman. Yang kedua adalah rata-rata populasi sampel berhubungan. Nah, kapan sih kita menggunakan rata-rata populasi sampel berhubungan ini? Yakni ketika soal meminta kita untuk membandingkan rata-rata dari dua hal yang saling berhubungan. Contohnya itu terdapat rata-rata penghasilan dari dua perusahaan sebelum dan sesudah menerapkan strategi pemasaran baru. Nah, itu kan ada clue-nya itu ada sebelum dan sesudah. Artinya kedua hal tersebut memang memiliki hubungan gitu. Lalu uji proporsi dua populasi. Nah, kapan sih kita menggunakan uji proporsi dua populasi ini? Yakni ketika di soal itu diminta untuk membandingkan dua persentase ataupun proporsi.
Lalu selanjutnya ada uji varians dua populasi. Nah, kapan sih kita menggunakan uji varians dua populasi ini? Yakni ketika soal meminta kita untuk membandingkan dua varians ataupun dua tingkat keragaman yang berbeda. Contohnya, apakah varians waktu produksi pabrik A sama dengan pabrik B gitu. Nah, langsung saja kita ke pembahasan utama kita, yakni rata-rata populasi sampel bebas. Oke. Aku akan bacain dulu rumusnya, yakni adalah T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mu 1 dikurangi mu 2 dibagi akar dari S1 kuadrat ditambah dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Dan aku juga bakal jelasin dulu beberapa simbol dari ini. Jadi untuk X bar 1 adalah rata-rata 1, sedangkan untuk X bar 2 adalah rata-rata 2. Untuk S1 adalah varian sampel 1, sedangkan untuk S2 adalah varian sampel 2. Dan untuk N1 adalah jumlah sampel 1, sedangkan untuk N2 adalah jumlah sampel 2. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi aku buat soal ini tuh mirip banget sama soal UAS aku tahun kemarin, teman-teman. Jadi mungkin ini berpotensi tinggi banget buat keluar di UAS tahun ini juga, teman-teman. Maka dari itu perhatikan baik-baik ya. Oke, soalnya adalah sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan tingkat pengeluaran biaya pemasaran antara perusahaan retail dan juga perusahaan manufaktur. Nah, di sini bisa dilihat nih teman-teman bahwa ada dua perusahaan yang berbeda. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa perusahaan ini tidak saling berhubungan. Nah, diambil sampel acak dari masing-masing jenis perusahaan dan didapatkan data pengeluaran pemasaran dalam miliar rupiah sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan retail, terdiri dari 6 sampel. Nah, 6 sampel di sini adalah N1, yakni datanya ada 12, 15, 14, 11, 13, dan 16. Yang kedua adalah perusahaan manufaktur, terdiri dari 6 sampel juga. 6 sampel untuk perusahaan manufaktur ini adalah N2-nya, teman-teman. Lalu datanya itu adalah 10, 9, 12, 8, 11, dan juga 10. Nah, dengan tingkat signifikasi 5% yang artinya alfanya itu 0,05, ujilah pendapat bahwa rata-rata biaya pemasaran perusahaan retail sama dengan biaya rata-rata biaya pemasaran perusahaan manufaktur dengan alternatif bahwa keduanya itu tidak sama. Dan di sini ada clue kedua, yakni adalah tidak sama, artinya menandakan bahwa mereka itu memang tidak memiliki hubungan gitu. Oke, next aku bacain langkah-langkah. Nah, aku punya suatu tips ketika mengerjakan UAS statistika bisnis ini. Jadi, kalian pertama-tama tulis dulu nih langkah-langkahnya dari 1 sampai 5. Tulis dulu satu, tentukan hipotesis bla 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 sampai 5. Nah, setelah kalian menulis seluruh langkahnya, barulah kalian isi angka dari langkah per langkahnya itu. Dan karena dengan begitu kalian bisa lebih terarah gitu ketika mengerjakannya gitu. Oke, langsung saja bakal aku bacain dulu, oke? Yang pertama adalah tentukan hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Yang kedua, hitung nilai rata-rata dan varians untuk kedua sampel. Yang ketiga, hitung nilai T dengan rumus yang sesuai untuk uji dua sampel independen. Yang keempat, tentukan derajat kebebasan atau DF dan cari nilai T tabel. Untuk DF-nya sendiri rumusnya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Tadi udah aku jelasin kalau N1 itu banyak data pada perusahaan 1 yakni 6, sedangkan untuk N2 adalah banyak data pada perusahaan 2 yakni 6 juga dikurangi 2 gitu. Nah, untuk poin langkah-langkah terakhir adalah buat keputusan berdasarkan perbandingan antara nilai T hitung dan juga T tabel. Jadi nanti kalian bandingin nih, apakah T hitungnya itu lebih besar ataupun lebih kecil dari T tabel. Dan jika nantinya hasilnya itu T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima. Sedangkan jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0, jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan untuk jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah penentuan hipotesis. Nah, untuk hipotesis nol adalah mu 1 sama dengan mu 2, artinya rata-rata biaya pemasaran perusahaan retail sama dengan manufaktur. Sedangkan untuk hipotesis 1, mu 1 tidak sama dengan mu 2, artinya rata-rata pengeluaran biaya pemasaran perusahaan retail tidak sama dengan perusahaan manufaktur. Dan bisa dilihat di sini teman-teman bahwa mu 1 itu sama dengan mu 2, artinya jika mu 1 0, maka mu 2 juga 0 gitu. Lalu yang kedua adalah perhitungan rata-rata atau X bar dan varians atau S2 gitu. Nah, oke. Yang pertama kita hitung dulu X bar 1. Jadi gimana sih cara kita untuk menghitung X bar 1? Caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh data yang ada di X1 lalu dibagi dengan banyaknya data pada X1.
Oke, langsung saja. Jadi data pada X1 itu adalah 12, 15, 14, 11, 13, dan 16. Dan banyak data pada X1 adalah 6. Jadi kita tambahkan seluruh data pada X1 lalu dibagi dengan 6 atau banyaknya data gitu teman-teman. Dan hasilnya itu adalah 13,5. Untuk X bar 2 adalah 10 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 10 dibagi 6 juga. 6 adalah banyaknya data pada X2 gitu teman-teman. Dan hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya S1 kuadrat ataupun varians untuk sampel satu. Gimana sih caranya kita untuk mencari S1 kuadrat ini? Oke, jadi caranya adalah angka pertama pada X bar 1 dikurangi X bar 1 dikuadratkan ditambah angka kedua pada X bar 1 dikurang X bar 1 dikuadratkan lagi ditambah angka ketiga pada X1 dikurang X bar 1 dikuadratkan lagi ditambah angka kelima dari X1 dikurang X bar 1 dikuadratkan lagi dan seterusnya teman-teman. Sama untuk X2 juga caranya sama seperti itu dan jangan lupa nanti di akhir dan jangan lupa kita juga harus membagi dengan 6. 6 itu adalah banyaknya data. Dan didapatlah hasil dari S1 kuadrat ini adalah 3,5 sedangkan untuk S2 kuadrat adalah 2. Langsung saja kita menghitung T hitung. Nih, langkah ketiga adalah menghitung T hitung. Untuk rumusnya sendiri adalah T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mu 1 dikurangi mu 2 dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Nah, seperti yang udah kita hitung tadi bahwa X bar satunya itu adalah 13,5 sedangkan untuk X bar 2-nya adalah 10. Dan tadi aku sempat mention bahwa jika mu satunya 0, maka dari itu mu 2-nya juga 0. Nah, jadi kita bisa langsung tulis di sini dikurangi 0, teman-teman. Dibagi dengan akar dari S1 kuadrat. S1 kuadrat itu adalah, tadi jumlahnya adalah 3,5 dibagi N1. N1-nya itu adalah 6. Ditambah S2 kuadrat. S2 kuadrat jumlahnya itu adalah 2 dibagi S2. N2-nya itu adalah 6. Dan untuk hasilnya adalah 3,66. Jadi untuk nilai dari tah hitung ini adalah 3,66. Yang selanjutnya menentukan derajat bebas ataupun DF. Rumus dari DF sendiri adalah N1 plus N2 dikurangi 2. N1 tadi adalah banyaknya data pada perusahaan 1 adalah 6, sedangkan untuk N2 adalah banyaknya data pada perusahaan 2, 6 juga dikurangi 2, dan hasil dari DF ini adalah 10. Nah, ketika kita jadi sudah dapat nih dan kita ingat-ingat lagi di soal tadi dikasih tahu bahwa tingkat signifikasinya itu adalah 5%. Artinya lah alfanya itu 0,05 dan nilai dari DF ini adalah 10. Jadi kita harus mencari di dalam tabel 0,05 dan 10 dan aku mau ngasih tips ketika gimana sih cara kita untuk mudah gitu ketika melihat tabelnya gitu dan jadi karena nanti tuh tabel tuh akan ada dua teman-teman, akan ada tabel one tail dan juga tabel two tail. Nah, ini tuh ada perbedaannya. Kapan sih kita harus menggunakan tabel two tail ketika hipotesisnya itu seperti soal yang aku bahas ini. Hipotesisnya itu mu 1 sama dengan mu 2. Dan untuk hipotesis satunya, mu 1 tidak sama dengan mu 2. Itu ada simbol sama dengan dan juga tidak sama dengan. Maka dari itu kita harus melihat tabel pada bagian two tail. Nah, sedangkan untuk one tail itu ketika hipotesisnya itu memakai tanda lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi jika nanti kalian mendapatkan case suatu soal yang menyatakan bahwa hipotesisnya itu lebih besar dan juga lebih kecil, kalian harus melihat tabelnya tabel yang one tail ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Jadi signifikasinya itu adalah 0,05 sedangkan DF-nya itu adalah 10. Kita lihat di tabel ini, jika kita tarik garis dari 0,05 dan juga 10, didapatkan hasil 2,228. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa nilai dari T tabelnya itu adalah 2,228 dan T hitungnya adalah 3,66. Nah, bisa disimpulkan bahwa T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka keputusannya adalah H0 ditolak, teman-teman. Nah, jadi kesimpulan dari keseluruhan soal ini adalah rata-rata biaya pemasaran retail tidak sama dengan perusahaan manufaktur. Oke, aku bakal next ke soal berikutnya. Oke, yang berikutnya aku akan bahas terkait uji chi-square. Jadi, apa sih sebenarnya uji chi-square ini dan kapan kita harus menggunakan uji chi-square ini? Jadi, uji chi-square ini digunakan untuk menguji apakah data sampel yang diambil memang mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel ini mengikuti suatu distribusi yang telah ditentukan gitu, teman-teman. Oke, langsung saja
Seperti biasa, aku akan bacain dulu rumusnya. Untuk rumusnya adalah X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurangi FE kuadrat dibagi FE. Untuk F0 adalah frekuensi observasi pada sebagian sel, sedangkan untuk FE adalah frekuensi harapan. Aturan pengambilan keputusannya adalah jika X kuadrat lebih besar dari X kuadrat U, maka tolak H0, atau sebaliknya jika X kuadrat lebih kecil dari X kuadrat U, maka terima H0, teman-teman. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, seperti biasa contoh soal ini mirip juga nih teman-teman dengan soal yang keluar di UAS tahun lalu ketika tahun aku gitu. Nah, jadi ini sangat mungkin keluar di UAS teman-teman juga. Nah, contoh soalnya adalah sebuah perusahaan layanan transportasi online ingin mengetahui apakah jenis promo yang diberikan kepada pelanggan berhubungan dengan tipe transportasi yang mereka pilih pertama kali. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan jenis promo mana yang paling efektif untuk menarik pengguna baru pada jenis layanan tertentu. Dan ini adalah hasil survei terhadap pelanggan baru bisa dilihat di sini teman-teman. Dan seperti biasa untuk taraf signifikansinya adalah 0,05, adalah 5%. Artinya alfanya itu 0,05 dan kita harus menguji apakah terdapat hubungan antara jenis promo dan jenis layanan yang dipilih pertama kali oleh pelanggan baru. Oke, langsung saja seperti biasa aku akan bacain langkah-langkahnya. Nah, nanti kalian ketika ujian tulis dulu oke langkah-langkah ini dari 1 sampai 6, baru kalian isi angka dari langkah per langkahnya. Oke, yang pertama adalah tentukan hipotesis, yang kedua buat tabel kontingensi, yang ketiga hitung frekuensi harapan, yang keempat hitung nilai C kuadrat, yang kelima hitung C kuadrat tabel, lalu yang terakhir adalah buat keputusan dan juga kesimpulan. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya nih teman-teman. Yang pertama adalah cari hipotesis. Hipotesis nol adalah mu 1 sama dengan mu 2, artinya ada hubungan. Untuk hipotesis satu adalah mu 1 tidak sama dengan mu 2, artinya tidak ada hubungan. Nah, selanjutnya kita harus menentukan tabel kontingensi. Sebenarnya simpel aja teman-teman untuk menentukan tabel kontingensi. Kita tinggal menambahkan total baris dan juga total kolom nih teman-teman. Jadi total baris dari diskon harga adalah 1084, total baris untuk cashback adalah 942, sedangkan total baris garis ongkir adalah 1128, sedangkan total kolom dari layanan motor adalah 1320, sedangkan total kolom dari layanan mobil adalah 836, sedangkan total kolom dari layanan delivery adalah 998, dan untuk jumlah keseluruhannya adalah 3154 nih teman-teman. Oke, next kita akan bahas frekuensi harapan ya teman-teman. Jadi rumus dari frekuensi harapan adalah FE sama dengan total baris dikali total kolom dibagi jumlah keseluruhan. Nah, aku juga punya tips untuk mengerjakan frekuensi harapan dengan lebih efisien ya teman-teman, yakni dengan membagi menjadi 3, yakni adalah baris diskon, baris cashback, dan juga baris gratis ongkir. Untuk baris diskon kita bagi menjadi 3 lagi, yakni diskon motor, diskon mobil, dan juga diskon delivery. Untuk baris cashback kita bagi menjadi 3 lagi, yakni ada cashback motor, cashback mobil, dan juga cashback delivery. Untuk baris ongkir kita bagi 3 lagi juga nih, garis ongkir motor, garis ongkir mobil, garis ongkir daily. Oke, langsung aja kita ke perhitungan pertama. Kan rumusnya tadi adalah total baris dikali total kolom dibagi jumlah keseluruhan. Kita lihat di sini barisnya itu adalah baris diskon, sedangkan untuk kolomnya adalah kolom motor. Untuk total baris dari diskon adalah 1084 dikali dikali total kolomnya itu adalah 1320. Sorry banget teman-teman karena di sini ada salah penulisan. Di sini aku menulis 1089 tapi yang benernya itu adalah 1084. Sorry banget teman-teman. Oke, dibagi jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhannya adalah 3154. Nah, hasilnya untuk baris diskon pada motor adalah 453,7. Selanjutnya untuk mobil, total barisnya masih tetap sama, adalah 1084, sedangkan untuk total kolomnya berubah nih, karena yang tadi motor, sedangkan yang sekarang mobil. Untuk total kolomnya adalah 836. Untuk jumlah keseluruhan masih sama, yakni 3154. Untuk delivery, total barisnya masih sama, yakni 1084, sedangkan untuk eh, total kolomnya kita pindah ke yang delivery, yakni 998. Untuk jumlah keseluruhan masih sama, yakni 3154. Untuk hasilnya adalah 343. Selanjutnya ada baris cashback. Kita masuk ke baris cashback nih teman-teman.
Yang pertama, motor, cashback motor. Total baris dari cashback adalah 942 dikali total kolom dari motor adalah 1320. Next ke mobil, total baris dari cashback masih sama 942, total kolom dari mobil adalah 836. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan masih sama ya teman-teman untuk semuanya, itu adalah 3154. Next ke Deliv, total baris dari cashback masih tetap 942, sedangkan total kolom dari Deliv adalah 998. Dan juga jumlah keseluruhannya masih sama 3154. Untuk hasilnya ada 394,2, 249,6, dan 298. Oke, next adalah baris gratis ongkir. Nah, untuk baris gratis ongkir di bagian motor, kita lihat lagi nih. Total baris dari gratis ongkir adalah 1128, sedangkan untuk total kolom dari motor adalah 1320. Nah, lalu total baris dari gratis ongkir masih sama lagi nih teman-teman, 1128, sedangkan untuk total kolom dari mobil sudah berganti menjadi 836. Untuk jumlah keseluruhan masih tetap yakni 3154. Kita masuk ke bagian Deliv. Total baris dari gratis ongkir masih sama 1128, sedangkan total kolomnya berpindah ke layanan total kolom layanan Deliv yakni 998, dan untuk jumlah keseluruhannya masih tetap 3154. Jumlahnya adalah 472,1, 299, dan 356,9. Nah, jadi inilah eh, final frekuensi final tabel frekuensi harapan yang sudah kita hitung tadi. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari C kuadrat. Gimana sih kita menghitung nilai C kuadrat ini? Kita harus melihat dari dua tabel ya teman-teman, yakni dari tabel frekuensi harapan sebagai FE dan juga tabel kontingensi sebagai F0-nya ya teman-teman. Untuk rumusnya adalah X kuadrat sama dengan sigma dari F0 dikurangi FE kuadrat dibagi FE. Langsung saja kita kerjakan teman-teman. Untuk F0 ini kita bisa melihat ke tabel kontingensi. Sedangkan untuk FE, kita bisa lihat ke tabel frekuensi harapan. Eh, F0 yang pertama ada di layanan mobil dan juga diskon harga, yakni 470. Dikurangi FE atau tabel frekuensi harapan yang pertama adalah 453,7. Jangan lupa juga dikuadratkan, dibagi dengan FE lagi nih teman-teman. FE yang pertama ada 453,7. Nah, selanjutnya kita geser nih ke kolom yang sebelahnya. Ya, ini untuk F0-nya adalah 324 dikurangi FE-nya 287,3 dibagi FE lagi 287,3 kuadrat. Tuh masih tetap dikuadratkan. Lalu selanjutnya kita geser lagi F0-nya 290 dikurangi FE-nya itu 343 dikuadratkan dibagi FE-nya lagi adalah 343 dan seterusnya teman-teman. Jadi polanya itu masih sama seperti yang sudah aku jelaskan barusan. Dan untuk hasil keseluruhan dari X kuadrat ini adalah 28.906. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya kita harus menentukan nilai dari C kuadrat tabel. Yang pertama kita tentukan dulu nilai dari derajat bebas atau DF. Nah, jika tadi di soal sebelumnya rumus dari DF itu adalah N1 ditambah N2 dikurangi eh, dikurangi 1, sedangkan untuk sedangkan untuk rumus C kuadrat C square ini, rumus dari DF-nya itu adalah kolom dikurangi 1 dikali baris dikurangi 1. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa jumlah kolom dan barisnya itu sama ya teman-teman, yakni 3. Jadi, kolom dikurangi 1 yakni 3 kurangi 1, baris dikurangi 1, 3 kurangi 1. Dan untuk hasilnya, 3 kurangi 1 itu 2. 3 kurangi 1, 2 lagi. 2 kali 2 adalah 4. Jadi, nilai dari DF di sini adalah 4. Sedangkan diketahui di soal tadi bahwa nilai dari signifikansinya adalah 5%, artinya itu alfanya adalah 0,05. Maka dari itu kita lihat nih di tabel distribusi chi-square ini. Kita tarik garis dari 0,05 dan 4. Kita tarik garis bertemu di titik 9,49. Maka dari itu nilai dari chi-square tabelnya adalah 9,49. Dan yang terakhir adalah kita menentukan kesimpulannya. Kesimpulannya, karena X kuadrat hitung nilainya itu 28.906 itu lebih besar dari X kuadrat tabel yang nilainya 9,49, maka H0 ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara kedua hal ini gitu teman-teman.
Oke, next kita akan bahas ke korelasi Spearman dan juga korelasi Pearson. Nah, setelah kemarin aku em, menjadi mentor pada tutorial kelas offline, aku dapat cerita bahwa korelasi Spearman dan korelasi Pearson ini belum dipelajari di kelas ya teman-teman. Maka dari itu, aku minta teman-teman untuk fokus ya ketika memperhatikan kedua materi ini. Oke, langsung saja. Untuk korelasi Spearman ini digunakan ketika datanya itu berdistribusi tidak normal dan hal ini yang membedakan antara korelasi Spearman dan juga korelasi Pearson. Jadi jika korelasi Spearman ini datanya itu tidak berdistribusi normal, sedangkan untuk korelasi Pearson nanti datanya itu berdistribusi normal. Nah, langsung saja aku akan bacain untuk rumus dari korelasi Spearman. Rumusnya itu adalah Rho sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat minus 1. Untuk Rho-nya sendiri adalah koefisien korelasi Spearman. Untuk D adalah selisih peringkat X dan Y. Dan untuk N adalah banyaknya sampel, nih teman-teman. Oke, next kita langsung masuk ke contoh soal dan seperti biasa contoh soal ini mirip banget dengan contoh soal UAS aku tahun lalu. Jadi teman-teman harus perhatiin karena siapa tahu ini muncul juga di UAS tahun sekarang, teman-teman. Oke, contoh soalnya adalah sebuah perusahaan pengembangan game online sedang meneliti apakah tingkat ketelitian pemain X berhubungan dengan kecepatan mereka menyelesaikan tantangan teka-teki dalam game atau Y. Jadi X di sini itu menyatakan skor sedangkan Y itu menyatakan waktu mereka menyelesaikan teka-teki tersebut. Nah, perusahaan tersebut tentunya mengambil sampel kepada 9 pemain dan mendapatkan hasil sampel seperti yang sudah ditampilkan di sini, teman-teman. Nah, karena data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, di sini ada clue nih, teman-teman. Tidak berdistribusi normal. Maka dari itu kita harus menggunakan korelasi Spearman ini, teman-teman. Nah, lalu di soal juga diketahui bahwa taraf signifikansinya itu adalah 5%, artinya alfanya itu adalah 0,05. Langsung saja, seperti biasa, kita ke pembahasannya, teman-teman. Oke, yang pertama adalah tentukan hipotesis. Untuk hipotesis nolnya itu adalah rho sama dengan nol, artinya tidak terdapat hubungan antara tingkat ketelitian pemain atau X dan kecepatan menyelesaikan teka-teki. Dan untuk H1-nya adalah rho tidak sama dengan nol, artinya terdapat hubungan antara tingkat ketelitian pemain atau X dan kecepatan menyelesaikan teka-teki atau Y. Dan untuk kriteria ujian di sini adalah tolakan nol jika R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, langsung saja kita kerjain bareng-bareng, teman-teman. Oke, jadi tadi itu diketahui bahwa angka dari data X dan data Y adalah 25, 27, 20, 22, 27, 30, dan seterusnya. Jadi pada kolom X ini, pada kolom X dan juga Y, aku akan bagi menjadi dua nih teman-teman. Yakni ada angka dan juga urutan. Ingat, angka dan juga urutan. Angka adalah angka yang tidak diberi tanda kurung, sedangkan untuk urutan adalah angka yang diberi tanda kurung. Oke, ingat angka dan juga urutan. Untuk angka yang tidak diberi tanda kurung, sedangkan untuk urutan yang diberi tanda kurung. Langsung saja, untuk angka di sini adalah angka yang diketahui di soal tadi, teman-teman. Nah, yang ini, yang tidak diberi kurung adalah angka dari soal ini. Sedangkan untuk urutan yang aku beri kurung di sini, kita harus mencari nih. Nih. Jadi gimana sih cara kita untuk menentukan urutan dari angka-angka ini? Oke, yang pertama kita cari dulu nilai terbesar dari angka X dan juga angka Y. Oke, kita satu persatu deh. Angka X dulu nih. Kita cari dulu nilai terbesar dari angka X. Bisa dilihat di sini bahwa nilai terbesarnya itu adalah 30. Dan kita lihat lagi, 30 ini muncul sebanyak satu atau lebih dari satu kali. Dan setelah kita lihat, 30 ini muncul sebanyak lebih dari satu kali, yakni sebanyak dua kali. Maka dari itu, kita beri urutannya satu dan juga dua. Ini bebas ya teman-teman. Misal kalian mau nulis satunya itu di angka 30 di nomor 8 itu boleh. Tapi kalau kalian mau nulis angka satunya di eh, angka 30 di nomor 6 boleh juga ya teman-teman. Untuk nilai yang penting untuk angka dari 30 itu urutannya adalah satu dan juga dua. Nah, selanjutnya kita cari nilai terbesar kedua. Nilai terbesar kedua di sini bisa kita lihat ada angka 27. 27 ini muncul sebanyak berapa kali sih?
Dan kita lihat 27 ini muncul sebanyak 3 kali. Maka dari itu kita beri urutan di 3 angka 27 tersebut. Kita taruh urutan ketiga di 27 di nomor 9. Lalu untuk urutan keempat di 27 nomor 5. Sedangkan untuk urutan kelima di 27 nomor 2. Next, kita cari lagi angka terbesar setelah 27 ini. Nah, berapa nih kira-kira teman-teman? Nah, oke, benar, 25. 25, kita lihat lagi 25 ini munculnya sebanyak berapa kali. Dan jika kita lihat di sini, 25 ini munculnya sebanyak 2 kali nih teman-teman. Jadi kita beri urutan di 25 pada nomor satu adalah urutan ke-6, sedangkan untuk 25 pada nomor 7 itu urutan ke-7. Selanjutnya kita cari lagi nilai terbesarnya nih teman-teman. Nilai terbesar setelah 25 ini. Yakni ada 22. Kita lihat lagi 22 ini muncul sebanyak berapa kali nih? Nah, ternyata 22 ini muncul hanya 1 kali. Maka kita langsung saja tulis urutan ke-8. Jadi 22 di nomor 4 ini adalah urutan ke-8 gitu. Selanjutnya kita cari lagi nilai terbesarnya nih, teman-teman. Nilai terbesar yang berikutnya adalah 20. Kita lihat lagi 20 ini munculnya sebanyak berapa kali? Ternyata sebanyak 1 kali juga nih teman-teman. Jadi 20 ini kita anggap sebagai urutan ke-9 gitu. Nah, sekarang selanjutnya adalah rank X. Nah, gimana sih cara kita untuk mencari nilai dari kolom rank X ini? Caranya adalah mirip seperti tadi. Sekarang kita lihatnya hanya pada urutan. Urutan itu adalah angka yang aku beri tanda kurung gitu. Oke, kita lihat ke urutan ini. Kita lihat nih. 6. 6 ini adalah urutan dari angka 25. Dan tadi kita ketahui bahwa 25 ini muncul sebanyak 2 kali. Dan urutan muncul pertama itu adalah 6. Urutan muncul kedua adalah 7. Jadi kita tambahkan kedua urutan tersebut, 6 ditambah 7, yakni adalah 13. Lalu kita bagi 2 karena munculnya sebanyak 2 kali gitu. Jadi 13 bagi 2 adalah 6,5. Yang selanjutnya, angka 27 dengan urutan 5 itu kita lihat nih, angka 27 munculnya sebanyak berapa kali? 27 itu muncul sebanyak 3 kali. Dan dengan urutan 5, 4, dan juga 3. Maka dari itu kita tambahkan urutan 5 ditambah 4 ditambah 3 dibagi dengan 3. Nah, kenapa sih dibagi dengan 3? Karena 27 ini muncul sebanyak 3 kali gitu teman-teman. Dan hasilnya adalah 4. Lalu untuk nomor 3 ini urutannya adalah 9 dan kita lihat 20 ini hanya muncul sebanyak 1 kali, maka dari itu bisa langsung kita pindahkan urutan 9 pada kolom X ke kolom rank X. Yang selanjutnya pada nomor 4 di sini kita lihat lagi 22 munculnya berapa kali? Ternyata hanya 1 kali lagi ini teman-teman. Maka dari itu kita bisa langsung pindahkan urutan pada kolom X ke rank X di nomor 4. Oke, selanjutnya ada 27. Kita lihat lagi. 27 tadi kan sudah kita hitung nih teman-teman di eh, baris nomor 2, di baris kedua. Sudah kita hitung 27 itu hasilnya adalah 4. Bisa langsung kita pindahkan ke sini. Untuk rank X dari nomor 5 adalah 4. Kita lihat lagi. Next, untuk nomor 6 ada 30. 30 itu muncul sebanyak 2 kali, ada di nomor 6 dan juga nomor 8. Dan untuk urutannya itu ada urutan 1 dan juga urutan 2. Kita tambahkan 1 ditambah 2 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 30 ini muncul sebanyak 2 kali gitu. Next, 25. 25 sama juga kita sudah menghitung 25 ini di baris nomor 1 nih teman-teman. Yakni rank X-nya itu sebesar 6,5. Makanya itu bisa langsung kita isi 6,5. Untuk 30 juga sudah kita isi. Rank X-nya adalah 1,5. 27 sama sama sudah kita isi juga. Rank X-nya adalah 4 itu. Untuk cara. Nah, selanjutnya next kita ke kolom Y. Gimana sih cara kita untuk mencari nilai dari kolom Y ini? Caranya itu sama seperti mencari kolom X tadi. Jadi untuk angka itu angka yang tidak ada
tanda kurung, sedangkan untuk urutan adalah angka yang diberi tanda kurung. Untuk angka yang tidak diberi tanda kurung itu seperti biasa itu didapat dari soal ya teman-teman. Sedangkan untuk angka yang diberi tanda kurung itu kita urutkan sesuai cara yang X tadi. Oke, kita urutkan bareng-bareng teman-teman. Kita lihat mana nih yang paling besar. Oke, dilihat di sini yang paling besarnya itu adalah 70. Kita lihat lagi, 70 ini muncul sebanyak berapa kali? Ternyata 70 ini hanya muncul sebanyak satu kali. Maka dari itu kita bisa langsung tulis saja bahwa 70 ini merupakan urutan pertama terbesar, teman-teman. Oke, lanjut kita ke eh, nilai terbesar kedua selanjutnya. Oke, Oke, kita cari lagi nih nilai terbesar setelah 70 berapa nih? Ada di sini 62. Nah, 62 ini hanya muncul sebanyak satu kali. Maka dari itu bisa kita langsung tulis bahwa 62 ini adalah urutan kedua. Selanjutnya, angka terbesar selanjutnya adalah 60. Nah, kita lihat lagi nih. 60 itu muncul sebanyak berapa kali? Dan ternyata cuma satu kali lagi nih, teman-teman. Jadi bisa kita langsung tulis saja urutannya adalah urutan ketiga. Selanjutnya ada 55. 55 juga sama, hanya muncul satu kali. Jadi otomatis 55 ini sebagai urutan keempat. Next next itu ada 42. 42 juga sama, munculnya hanya satu kali. Jadi otomatis 42 ini adalah urutan kelima. Nextnya itu adalah 40. 40 juga sama, muncul sebanyak satu kali dan 40 itu sebagai urutan keenam. Next, 30. 30 sama sama muncul satu kali juga. Ya, muncul satu kali juga. Jadi 30 sebagai urutan ketujuh. Selanjutnya, urutan ke-8 itu ada 28 dan urutan ke-9 adalah 23. Nah, di sini cukup mudah ya, teman-teman untuk menghitung kolom Y ini hanya karena satu angkanya itu hanya keluar satu kali gitu, hanya muncul satu kali. Jadi kita tidak perlu mengurutkan gitu. Untuk kolom rank Y-nya juga tentunya lebih mudah juga karena nil kita tinggal pindahkan angka yang ada di dalam kurung atau angka urutan tadi ke kolom rank Y. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ada 9, 2, 3, 6, 1, 8, 7, 5, dan 4. Selanjutnya ada kolom D sama dengan X min Y. Gimana sih cara menghitungnya? Gampang. X min Y. X-nya itu kita lihat dari nilai dari rank X, sementara Y di sini kita lihat dari nilai dari rank Y. Nah, 6,5 dikurangi 9, minus 2,5. 4 dikurangi 2, 2. 9 kurang 3, 6. 8 kurang 6, 2. 4 kurang 1, 3, dan seterusnya, teman-teman. Untuk D kuadrat di sini, kita tinggal kuadratkan hasil dari D yang sudah kita hitung barusan. Minus 2,5 kuadrat itu 6,25. 2 kuadrat itu adalah 4. 6 kuadrat itu 36. Eh, 2 kuadrat itu 4 dan seterusnya. Dan untuk jumlah keseluruhan ini tinggal kita tambahkan aja jumlah keseluruhan dari D kuadrat ini, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita hitung row-nya. Jadi rumus dari row adalah 1 minus 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat minus 1. Nah, untuk sigma D kuadrat ini adalah nilai keseluruhan dari D kuadrat yang sudah kita hitung tadi, yakni 114. Jadi tinggal kita masukin aja nih. Rho sama dengan 1 minus 6 dikali 114 dibagi N itu banyak data. Banyak data tadi adalah 6 dan N kuadrat adalah banyak data tadi adalah 9, teman-teman. Sorry, banyak datanya adalah 9 dan N kuadrat adalah 9 kuadrat. 9 kuadrat itu 81 dikurangi 1 dan untuk hasil keseluruhan dari row ini adalah 0,95. Ini adalah nilai dari R hitungnya, teman-teman. R hitungnya adalah 0,95. Selanjutnya kita mencari R tabel. Gimana sih cara nyari R tabel ini? Kita harus ingat lagi bahwa tadi itu di soal dijelaskan bahwa tingkat signifikasinya itu ada 5%. Maka dari itu rho-nya itu adalah 0,05 dan N-nya atau banyak datanya adalah 9. Jadi kita lihat nih di tabel ini kita tarik garis dari 0,05 hingga ke 9 dan didapatlah hasil 0,600. Maka dari itu 0,600 ini adalah nilai dari R tabel. Dan kita tentu untuk kriteria ujinya tolakan 0 jika R hitung lebih besar dari R tabel dan keputusan untuk soal ini adalah tolak H0. Karena R hitungnya memang
lebih besar dari R tabel, yakni 0,95 lebih besar dari 0,600. Begitu, teman-teman. Oke, kita ke pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yakni ada korelasi Pearson. Jadi, kapan sih kita menggunakan korelasi Pearson ini? Yakni ketika datanya itu berdistribusi normal. Dan ini untuk rumusnya, Rxy sama dengan N sigma Xy dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Aduh, kalau baca rumusnya pusing kan ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini aku udah cari contoh soal yang mirip juga dengan soal UAS aku tahun lalu. Dan siapa tahu ini mirip juga ya teman-teman dengan soal UAS kalian nanti. Nah, ini adalah data yang udah aku cari dan tentunya dan untuk soalnya, pelatih ingin menguji apakah ada hubungan antara lamanya latihan per hari dengan tingkat akurasi tembakan menggunakan korelasi Pearson dengan alfanya itu 5%. Jadi tingkat signifikasinya itu ada 5% dan alfanya itu 0,05. Langsung saja kita tentukan nilai dari hipotesisnya. Jadi untuk hipotesis nol itu adalah rho sama dengan nol, artinya tidak terdapat hubungan antara lamanya latihan per hari dan tingkat akurasi tembakan. Sedangkan untuk H1 adalah rho tidak sama dengan nol, artinya terdapat hubungan antara lamanya latihan per hari dan tingkat akurasi tembakan. Dan untuk kriteria ujinya inilah tolakan nol jika R hitung lebih besar dari R tabel. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya nih teman-teman. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih di sini. Ada N besar. N besar itu apa sih? Jadi N besar ini adalah banyaknya data pada soal tadi. Bisa lihat lagi di sini, banyaknya data pada kedua data ini, kedua data yakni X dan juga Y adalah 6. X-nya memiliki banyak data 6, Y-nya juga banyak datanya adalah 6. Jadi N besar di sini bisa kita tulis dengan angka 6. Sigma XY. Nah, gimana sih cara kita untuk mencari sigma XY ini? Caranya adalah mengkalikan X dan Y. Nah, kita kalikan satu-satu teman-teman. 9 dikali 13 ditambah 8 kali 16 ditambah 10 kali 20 ditambah 11 kali 21 ditambah 16 kali 10 ditambah 12 kali 15. Dan hasilnya adalah 1016 dikurangi sigma X. Sigma X ini gampang nih, tinggal tambahkan saja keseluruhan angka dari X ini. 9 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 16 tambah 12. Dan selanjutnya adalah sigma Y. Sigma Y juga gampang nih, karena kita tinggal jumlahkan keseluruhan angka pada kolom X. Nah, ini ada 13, tambah 16, tambah 20, tambah 21, tambah 10, tambah 15, tambah 15. Oke. Dibagi akar dari N lagi, N besar. Tadi kita sudah hitung bahwa N besar adalah 6, dikali sigma X kuadrat. Nah, gimana nih cara kita untuk mencari sigma X kuadrat ini? Oke, caranya itu kita lihat lagi ke tabel dan kita harus menghitung sigma X kuadrat dengan mengkuadratkan satu per satu nih teman-teman. Jangan jangan kita tambahkan jangan kita tambahkan dulu nilai keseluruhan dari X ini baru kita kuadratkan, tapi kita harus kuadratkan satu per satu. 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, hasilnya adalah hasil dari X kuadrat. Jadi hasilnya itu adalah 66. Eh, hasilnya adalah 766, sorry. Untuk sigma X sudah kita hitung tadi, yakni 66. Untuk N juga sudah, N besar sudah kita hitung tadi, yakni 6. 6 juga. Untuk sigma Y kuadrat sudah kita hitung juga. Belum. Oke. Sigma X kuadrat kita hitung lagi ini, teman-teman. Untuk menghitung sigma Y kuadrat, gimana sih caranya? Yakni kita tidak boleh menambahkan keseluruhan nilai dari Y ini, tapi kita harus mengkuadratkan satu per satu. Ya ini 13 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Dan hasilnya itu adalah 1591 dikurangi sigma Y. Sigma Y sudah kita hitung juga tadi, yakni adalah 95 dikuadratkan. Dan untuk hasil akhir dari RxY ataupun eh, ataupun ataupun korelasi Pearson ini hasil akhirnya adalah minus 0,492. Selanjutnya untuk keputusannya kita harus membandingkan nilai dari R hitung dan juga R tabel. Untuk R hitungnya itu adalah minus 0,492, sedangkan untuk R tabel perlu kita cari lagi nih
kita ingat-ingat lagi di soal itu tadi tingkat signifikasinya adalah 5%. Dan maka dari itu sigmanya adalah 0,05 dan N ataupun banyak datanya itu adalah 6. Jadi kita lihat di tabel Pearson. Nah, tabel yang ini kita lihat 5%, taraf signifikasi 5% dan juga N-nya itu adalah N-nya tadi 6. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, 5% 6 didapat angka 0,881. Maka bisa disimpulkan bahwa nilai dari R tabel adalah 0,881. Nah, di sini kita cari tahu nih sebenarnya R hitung ini apakah lebih besar ataupun lebih kecil dari R tabel. Dan ternyata R hitungnya ini lebih kecil dari R tabel karena minus 0,492 lebih kecil dari 0,881. Maka dari itu kesimpulannya adalah H0 diterima, teman-teman. Oke, nah terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak penjelasan dari aku. Mohon maaf banget karena tadi aku masih banyak eh, yang kata-kata yang salah ataupun lain sebagainya. Dan jika nanti teman-teman masih banyak pertanyaan terkait keseluruhan materi dari statistika bisnis ini, teman-teman boleh langsung tanya ke aku, oke? Teman-teman jangan sungkan untuk bertanya terkait apapun itu ke aku. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman.